Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wal furqan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak? Nah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan menyampaikan tentang kebenaran turunnya Al-Qur'an. Namun untuk mendapat berkah dari pelajaran hari ini, mari kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami penurunan dan penulisan Al-Quran. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis sejarah penurunan dan penulisan Al-Quran. Pendapat ulama tentang proses turunnya Al-Quran itu berbeda-beda. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan ke langit dunia atau Baitul Izzah itu secara utuh pada malam Al-Qadar, lalu diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Hal ini sesuai dengan keberadaan Nabi di kota Mekah, yaitu kurang lebih beliau bermukim selama 23 tahun. Kemudian riwayat At-Tabari dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan itu ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana diturunkan sedikit demi sedikit. Kemudian pendapat kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam 23 kali Lailatul Qadar selama 23 tahun, lalu disampaikan kepada Nabi secara berangsur-angsur. Kemudian yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada 3 tahap. Yang pertama diturunkan di Lauhil Mahfuz secara utuh, kemudian diturunkan ke langit dunia Baitul Izzah, lalu diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. Dari 3 pendapat tersebut di atas, Subhi As-Saleh menolak semua pendapat tersebut karena menurut beliau turunnya Al-Quran berkaitan dengan sesuatu yang gaib dan berlawanan dengan zahir Al-Quran. Sementara menurut ulama jumhur, lafaz Al-Quran tertulis di Lauhil Mahfuz lalu dipindah dan diturunkan ke bumi. Dengan demikian tidak ada lagi lafaz-lafaz Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Namun pendapat ini ditolak oleh Hasbi Asy-Syidiki. Beliau mengatakan lafaz Al-Quran itu hanya dinukilkan, jadi tidak dipindahkan. Sementara artinya lafaz Al-Quran itu masih tetap ada di Lauhil Mahfuz. Dia hanya disalinkan saja lalu diturunkan. Itu menurut pendapat Hasbi Asy-Syidiki. Pendapat lain, secara umum Al-Quran diturunkan 17 Ramadan. Sebagaimana kita tiap tahun pada malam 17 Ramadan kita memperingati hari turunnya Al-Quran. Berdasarkan surah Al-Anfal ayat 41, Al-Quran diturunkan pada Yaumul Taqal Jam'an atau Yaumul Furqan, yaitu hari bertemunya 2 pasukan. Ulama berpendapat Yaumul Taqal Jam'an atau Yaumul Furqan adalah bertemunya 2 pasukan muslimin dan kafir Quraisy pada perang Badar. Imam At-Tabari mengutip pendapat Al-Hasan bin Ali mengatakan malam Al-Furqan atau malam Yaumul Taqal Jam'an yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Sementara Ibnu Katsir mengutip pendapat Al-Waqidi menyebutkan tanggal 17 Ramadan. Dan diriwayatkan juga tanggal 24 Ramadan. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dari Abu Sa'id Maula, dari Abu Al-Awam, dari Qatadah, dari Abu Malih, dari Wasilah yaitu Ibnu Al-Asqa, Nabi bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan awal malam bulan Ramadan, Taurat diturunkan tanggal 6 Ramadan, Injil diturunkan tanggal 23 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan tanggal 24 Ramadan. Hal ini sesuai dengan surah Al-Qadar ayat 1. Kalian hafal semua? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sebagaimana juga Nabi menyuruh kita pada malam Lailatul Qadar, kita disuruh untuk mencarinya, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Ibnu Athir dalam kitabnya Al-Kamil fit Tarikh mengatakan, tidak ada perbedaan nuzulul Quran, yaitu pada hari Senin. Namun ulama hanya berbeda pada hari Senin yang mana tepatnya Al-Quran itu diturunkan. Abu Kilabah berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 18 Ramadan, sedangkan pendapat lain menyebutkan tanggal 19 Ramadan. Nah, namun bagi kita tidak perlu memperdebatkan tanggal berapa Al-Quran diturunkan. Yang pasti Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, kemudian di akhir pertemuan ada pertanyaan, ya. Dari uraian materi di atas, menurut kalian kapankah Al-Quran itu diturunkan? Nah, ini harus dijawab dengan logis, disertai dengan dalil Quran dan hadis, dan dikutip pendapat ulama. Jawabannya ditulis tangan, tulis di kertas HPS atau kertas folio bergaris, dan dikumpulkan paling lambat tanggal hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 10 WIB. Jawabannya, kertasnya dikirim diantar ke Mankoraya, yaitu di atas meja Bapak di lobi, ya. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa berkah, dan mudah-mudahan meyakinkan kita akan kebenaran turunnya Al-Quran. Mohon maaf, kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.